setiap kami. Bukti nyata kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kami boleh harus sampai hari kami percaya kasih Tuhan tak pernah berubah sampai selama-lamanya. Artinya dalam kasih Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan kami pasti diberkati Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih tiba saja dengan ucapan syukur tempat ini. Setelah kami mendengarkan pujian penyembahan kami membawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu, ajar kami ini bentuk setiap kami Tuhan. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi mendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang mempercayakan menyampaikan firman, urapi hamba-Mu Tuhan, sucikan layak hamba-Mu ini Tuhan. Terus berikan kerendahan hati bagi hamba-Mu. Kami doa Tuhan, Tuhan yang layakan, Tuhan yang mampukan, sama seperti Daud diurapi Tuhan berkata atas hidupnya jadi luar biasa. Kami doa Tuhan berkata atas hamba-Mu ini Tuhan dalam pengurapan, sehingga benar-benar pelayanannya luar biasa. Semua jemaat Tuhan yang hadir diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba-Mu sekali lagi Tuhan di balik kayu salib-Mu. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan, segala yang disampaikan hanyalah isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri berbalik belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Ayo minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Ayo. Belum kelihatan senyumannya. Ayo senyum, bilang mana senyumannya. Haleluya. Memang sih tanggal 19. Haleluya. Sudah banyak orang yang sudah mulai bernyanyi di saat berdaya. Iya, Pak Pendeta, awal tahun biasa banyak pengeluaran, pay letter. Hey, haleluya. Saya percaya tetap dalam sukacita Tuhan, amin. Bilang sama kanan kiri sekali lagi sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong mana mata genitnya. Haleluya. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, saya senang bisa lihat saudara dengan semangat yang luar biasa, makin setia mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling setia buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong sukacita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Keluaran 40 ayat 1 dan 2. Saudara, Keluaran pasal yang ke-40 ayat 1 dan ayatnya yang kedua akan dibacakan oleh Ken. Silakan Ken. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Yuk kita lihat sekali lagi ayat yang kedua, saudara. Ayat yang kedua sama-sama kita baca. 3, ya. Pada dari bulan ini yang pertama, sama-sama bilang sama saya hari yang pertama. Sama-sama bilang sama saya bulan yang pertama. Sama-sama bilang sama saya tahun baru. Sama-sama bilang sama saya awal tahun. Haruslah engkau apa? Mendirikan kemah suci, yakni apa? Kemah
pertemuan. Ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya sampaikan buat jemaat Tuhan? Tuhan taruh di hati saya Allah saudara, yang Tuhan bukakan adalah renungan ini. Dan yang menarik ketika saya buka saudara ayatnya, memang ayatnya bicara tentang apa saudara? Sesuatu hal yang sangat relevan hari-hari ini adalah bicara tentang suasana tahun baru saudara, suasana awal tahun. Dan saya bilang saudara, di awal tahun ini saudara adalah perjalanan yang baru, langkah yang baru. Sama-sama bilang sama saya, tahun baru, langkah yang baru, perjalanan yang baru. Banyak yang pasang status New Year New Me. Haleluya. Kalau yang berubah sudah alih saudara. Haleluya. Yang berubah cuma model rambut. Kalau di Manado yang berubah rambutnya pirang semua saudara. Haleluya. Makanya ada gereja-gereja yang ketika ada persembahan pujian penyembahan yang diundang bukan kolom 1, kolom 2, kolom 3 bukan, tapi yang diundang para wanita yang berambut pirang saudara. Haleluya. Nah, saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara tentang pada hari yang pertama atau tahun yang baru, boleh munculkan lagi ayatnya saudara. Di awal tahun ini saudara, dalam langkah yang baru, yang menarik dari ayat ini saudara dikatakan apa? Haruslah engkau apa? Mendirikan kemah suci, yakni apa? Kemah pertemuan. Apa yang dimaksud dengan kemah suci? Kalau saudara pelajari, bicara tentang kemah suci adalah tempat di mana bicara tentang yang namanya kehadiran Tuhan. Sama-sama bilang sama saya gambaran kehadiran Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena saudara pelajari kemah suci. Di dalam kemah suci itu saudara ada yang namanya ruang maha kudus. Dan di mana di ruangan itulah manusia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena begini saudara, bicara tentang yang namanya manusia, ketika jatuh dalam dosa ada satu jurang pemisah namanya dosa. Akhirnya apa? Manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah secara langsung. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, oleh karena kasih kepada umatnya saudara dan saya, makanya Tuhan bilang sama Musa, hei Musa, kamu bangun yang namanya sebuah kemah suci, supaya apa? Di sana akhirnya apa? Manusia atau Tuhan bisa mengalami yang namanya pertemuan. Sama-sama bilang sama saya perjumpaan. Sama-sama bilang sama saya pertemuan. Makanya dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang kedua saudara, dikatakan begini saudara. Ayat yang kedua, boleh putarkan lagi. Tadi ayat yang kedua dikatakan haruslah engkau mendirikan apa? Kemah. Sama-sama bilang sama saya, kemah suci, yakni kemah apa? Pertemuan. Karena di mana kemah itu ada, di sanalah ada pertemuan antara manusia dengan Allah saudara. Dan sekali lagi kalau saya bisa ambil satu kalimat dari seorang hamba Tuhan bilang begini saudara, bahwa kemah suci adalah wujud keinginan Allah untuk menyatu dengan umatnya. Gambarnya boleh munculkan. Kemah suci adalah apa? Wujud untuk menyatu dengan umatnya saudara. Dan saya mencatat di sini saudara, memang Tuhan mau saudara dan saya dalam perjalanan kehidupan setiap kita sama-sama bilang sama saya dalam penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan mau saudara dan saya dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap musim hidup setiap kita, saudara dan saya ada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, masuk tahun yang baru, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, kalau ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkahmu, maka sepanjang tahun dan seterusnya hidupmu pasti luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidupmu pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, dan itulah yang sama-sama kita akan bahas hari saudara dalam judul khotbah, dampak penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dampak penyertaan Tuhan. Haleluya. Agak loading di sini ya. Sama-sama bilang sama saya, dampak penyertaan Tuhan. Amin. Doa saya saudara saya memahami ini dengan benar saudara, sehingga apa saudara senantiasa berjalan dalam penyertaan Tuhan, sehingga sekali lagi sepanjang tahun dan seterusnya hidup kita adalah hidup yang luar biasa bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun tidak ada jalan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup buka jalan. Amin. Ayat 9 dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayatnya yang ke-9. Saudara sama-sama kita baca. Sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Adapun dan pasukannya mengejar mereka dan di tepi laut dekat Piharirot di depan apa?
Jadi kalau saudara yang rajin sekolah minggu, kasih tahu saudara ini bisa di mana ketika bangsa Israel berkeluar dari yang namanya tanah perbudakan di Mesir. Kemudian di dalam perjalanan baru saja keluar saudara, akhirnya Firaun berubah pikiran saudara, dan akhirnya apa? Dengan dendamnya dia mengumpulkan semua tentaranya untuk apa? Untuk ayo kita kejar bangsa Israel. Nah, yang menarik begini saudara, mereka nggak bisa jalan ke depan. Kenapa? Karena di depannya ada apa? Laut Teberau, dan artinya apa? Ini bicara tentang jalan buntu saudara. Kemudian di belakang datanglah Firaun dengan segala tentaranya, siap untuk apa? Either itu yang pertama akan membalikan mereka ke tanah perbudakan, yang kedua mereka akan diselesaikan di sana saudara. Makanya mereka sangat ketakutan. Ayat 15 bilang begini saudara, boleh munculkan ayatnya yang selanjutnya, dikatakan begini ayat 15. 3 tidak muncul 3 Iya. Lama-lama saya darah tinggi kalau begitu. Nggak usah muncul, nggak usah. 3 ya, berfirmanlah Tuhan kepada, mengapakah kau apa? Berseru-seru. Kata berseru-seru bahasa aslinya saudara adalah za'ab. Saudara, ini punya arti apa saudara? Menjerit sambil menangis. Saudara, bahasa aslinya nggak usah lagi. Saya akan ganti bahasa dulu kesabaran saudara. Haleluya. Saya mau bilang, bahasa aslinya adalah saat, artinya apa? Menjerit sambil menangis, saudara. Ini satu momen di mana saudara saya bisa bayangin kira-kira teriakan seperti kira-kira begitu, saudara. Iya, saya udah teriak sudah 7 kali sekarang. Masih ada 3 kali lagi saya teriak hari ini. Haleluya. Ya, ini memang sengaja momen ini saya pakai untuk orang-orang yang udah mau tiduran tadi. Mentang-mentang AC dingin, so tempat duduk enak juga. Tidak kubiarkan. Di sisi saya tidur tidak semudah itu terdosa. Nah, bahasa asli sekali lagi saudara saat adalah bicara tentang bisa cepat menjerit sambil menangis saudara. Tapi yang menarik adalah begini saudara, dalam keadaan itu masih dalam ayat yang sama boleh munculkan 3:15 dikatakan begini saudara, dikatakan begini bahwa katakanlah kepada orang Israel, ini kata Tuhan, supaya apa? Mereka berangkat. Pertanyaan saya, di depannya ada apa tadi? Artinya apa? Jalan buntu, betul ya? Tetapi ketika Tuhan suruh, berangkatlah. Pertanyaan saya, secara logika manusia, masuk akal? Tidak. Yang tidak masuk akal boleh angkat tangan? Yang tidak masuk akal boleh angkat tangan? Terus yang lain jawab apa? Sekali lagi, yang bilang tidak masuk akal boleh angkat tangan? Yang bilang masuk akal boleh angkat tangan? Yang nggak pernah baca Alkitab angkat tangan? Terakhir, yang bilang tidak masuk akal secara logika manusia boleh angkat tangan? Yang bilang masuk akal boleh angkat tangan? Yang memang sengaja sama seperti multimedia bikin berita emosi boleh angkat tangan? Saya mau bilang ya, secara logika nggak masuk akal, betul kan? Karena di depannya ada apa saudara? Ada laut Teberau yang melintang luas. Ini bisa tentang jalan buntu. Tapi Tuhan suruh apa? Ayo berangkat, move forward, jangan diam saja. Saya mau bilang saudara, pelajarannya apa? Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan suruh, berangkat aja. Kalau Tuhan suruh, maju aja. Pak Pendeta, dalam masalahnya Pak Pendeta, di depan saya ada penghalang. Dalam pekerjaan saya, di depan saya ada penghalang. Dalam bisnis saya, di depan saya ada penghalang. Di dalam rumah tangga saya, di depan ada penghalang dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan suruh maju, maju aja. Soal penghalang, Tuhan yang urus, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling mulia dulu buat Tuhan. Saudara di Mataram Sutra, jadi di mana kondisinya adalah mereka lagi dalam keadaan yang sulit, saudara. Mereka memang berusaha, tapi lagi dalam keadaan sulit, dalam keadaan tanah dong ngepeng, saudara. Alias pocuan dan ada doi, mope, haleluya. Lagi dalam keadaan susah, mereka memulai sesuatu, mereka udah cek harganya saudara, yang dibutuhkan adalah 45 juta, saudara. Tapi sekali lagi, mereka lagi tidak punya uang, mereka cek ATM bilang minta maaf, saudara. Bayangin saking susahnya, saudara. Tapi hebatnya keluarga ini saudara, mereka adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan. Mereka sudah lakukan bagian mereka doa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan, kami sudah lakukan bagian kami Tuhan. Kami berserah sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan kasih tanda, Tuhan yang berjalan. Beberapa hari setelah mereka doa itu, saudara, singkat cerita,
kesaksian mereka ada masuk transferan jumlahnya 46 juta. Tepuk tangan dulu yang paling bagus. Dan yang menarik, nominalnya sesuai banget, belum 1 juta, saudara. Iya kan? Dan yang menarik, transferannya itu non-name. Kalau setor tunai kan ketahuan, ini benar-benar transferan tetapi non-name, nggak ada yang kirim. Mereka udah cek semua klien, mereka udah hubungi semua keluarga, nggak ada satupun yang merasa transfer. Kemudian dari bank juga sama sekali tidak ada konfirmasi transfer adalah sebagai saudara. Mereka tunggu lama nggak ada nelfon, sampai hari dari nelfon saudara. Saya sangat percaya itu Tuhan yang kirimkan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Tapi tetap hati-hati, karena ada zaman sekarang modus di mana saudara tiba-tiba ada uang masuk, ada yang akan telepon saudara. Hey, saya salah transfer. Tolong transfer ke saya kembali. Memang ada uangnya. Ketika saudara transfer orangnya hilang via kondios Medan. Ternyata itu data saudara dibobol, dimasukkan ke pinjol. Dari pinjol transfer ke saudara, orang ini minta saudara transfer. Tetapi habis itu saudara akan bayar ke pinjol. Saya percaya nggak akan bilang, wah ini bagus nih. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Wah terima kasih pendeta. Nggak ada ya? Ini saudara supaya waspada. Tetap waspada. Karena ini kalau saudara sampai korban pinjol yang minta bukan saudara, pendeta saudara juga dicabut. Jadi saya harus wanti-wanti dari sekarang saudara. Sekali lagi saya bilang saudara, yang tadi balik lagi bahwa apa? Tuhan yang buka jalan. Sekali lagi firman setiap kita. Ketika Tuhan yang suruh, sekalipun ada penghalang di depan saudara, selama ada penyertaan Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu berjalan bersama dengan Tuhan. Bilang sama yang ngomong dalam penyertaan Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa dampak ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan? Yang kedua, sekalipun pahit, Tuhan sanggup ubahkan jadi manis. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun pahit, Tuhan sanggup mengubahnya jadi manis. Amin. Kita lihat ayat 22 sampai 25 saudara. Ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3 ya. Musa dari laut Teberau. Lalu apa? Berapa lama? 3 hari lamanya mereka apa? Berjalan di padang gurun itu dengan tidak apa? Kalau saudara suka baca buku-buku kesehatan, saudara pasti tahu bahwa manusia tanpa makan selama ada minum bisa bertahan 7 sampai 9 hari kalau manusianya sehat, saudara, tubuhnya sehat. Tapi kalau tanpa minum, karena manusia mayoritas adalah air, manusia cuma bisa bertahan kalau di tubuhnya sehat 3 maksimal 4 hari sudah nggak bisa bertahan lagi, saudara. Nah, tetapi itu kalau misalnya suhunya normal kayak di Indonesia, saudara. Saya mau bilang saudara, Mesir panasnya bukan main, saudara. Betul kan? Saudara yang pernah kesana pasti tahu saudara, Mesirnya panasnya bukan main. Saking panasnya Bekasi ketemu panas Mesir dia sujud syukur, saudara. Betul, panasnya bukan main, saudara. Saya kalau kesana, saudara, jadi nggak bisa keringetan, saudara. Bukan karena nggak panas, justru karena saking panasnya, makanya keringat itu cepat menguap, saudara. Ya, pernah kesana? Saya doa yang belum ke Holy Land, saya doa tahun ini ke Holy Land. Amin. Nah, jadi kalau saudara di sana panasnya bukan main. Kalau saudara mau jemur baju baru niat udah kering bajunya, saudara. Iya, betul. Betul. Bahkan hubungan rumah tangga suami istri yang udah dingin dibawa ke sana jadi hangat kembali, saudara. Ada ini langsung aku butuh itu Bapak Dewa. Saking panasnya. Nah, bayangin saudara 3 hari itu mereka jalan, arusnya pasti bukan main, saudara. Selanjutnya dikatakan apa di ayat ini, saudara? Ayat 23. 3 ya, sampailah. Karena apa? Pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu apa? Ada air, tapi ketika mereka minum pahitnya bukan main. Saya mau bilang saudara, saya sangat percaya sejak awal memang Tuhan sengaja ciptakan air itu pahit di situ. Katakan amin. Tujuannya apa kita lihat selanjutnya, saudara. Ayat selanjutnya. Lalu kata mereka, apa yang akan kami minum? Ayat selanjutnya dikatakan apa? 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Musa melemparkan kayu itu ke dalam air apa? Menjadi
manis. Sengaja Tuhan buat ayat itu pada mulanya pahit. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat ketika ada penyertaan Tuhan, yang pahit sama Tuhan bahkan jadi manis. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya bilang, saudara, tahun 2024 mungkin tahun yang pahit buat saudara. Mungkin saudara bilang, ya Pak Pendeta, 2024 Pak Pendeta saya ngalamin masa-masa yang pahit. Pahit dalam pekerjaan saya, pahit dalam karir saya, masa-masa yang pahit dalam kesehatan saya, masa-masa yang pahit dalam pernikahan saya dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, it's okay, masuk tahun yang baru. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan semuanya jadi manis. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Kalau sudah waktunya Tuhan, yang pahit sanggup jadi manis. Amin. Masih balik pada kesaksian jemaat Tuhan saudara di Alam Sutra. Jadi ada momen di mana ada jemaat itu saudara, satu keluarga, saking susahnya mereka cuma bisa hidup makan satu hari saudara 10.000 untuk 4 orang. Saya lama besar di kampung saudara. Kami kalau di kampung 10.000 satu hari masih cukup. Modal nasi panas, modal ubi, modal daun pisang ke, daun apa ke, bisa jadi makanan, pakai sambal makanan saudara. Betul ya? Ada orang kampung, gak cuma saya doang di sini. Iya, kalau di kampung itu saudara, pokoknya ada nasi atau ubi, itu saudara daun pepaya kayak mau daun apa kayak yang penting punya sendiri, jangan punya tetangga, jangan dosa ya. Masih bisa hidup di Jakarta bos, 10.000 satu hari 4 orang, bapak, ibu, anak 2. Cukup nggak? Iya. Jangankan kita, nenek tetuan depan sana ini juga tahu nggak akan cukup gitu saudara. Bayangin kita di Jakarta satu kali napas saja, goceng gitu saudara. Iya kan? Iya kan? Di Jakarta apa-apa butuh uang, betul kan? Makanya ada banyak orang sekarang jadi tiba-tiba introvert, jadi pendiam, jarang keluar, mau di rumah aja seharian. Bukan karena memang dia dilahirkan introvert. Iya kan? Iya kan? Soalnya minimal sekarang sekali keluar gope bos. Betul tidak? Sekali keluar minimal gope. Memang susah kalau ngomong di depan Sultan Sudirman begini. What? Gope, oh my god, gope just for my bensin, Pak Pendeta. I itu kalau sekali keluar, I itu minimal tuh gojal. Kalau gojal berapa? Iya, saudara sama medial, saudara. Haleluya. Tapi ya sekali keluar, makanya ya buat anak muda, di banyak anak muda. Shalom anak muda. Kalau masih sekolah, kalau masih minta uang sama orang tua, jangan dulu pacaran. Orang tua langsung bilang memang pendeta masuk penuh hikmat roh kudus. Sekali lagi, hei anak muda, kalau masih minta orang tua uangnya, jangan dulu pacaran, betul orang tua? Uang minta orang tua sosokan royal sama pacar, kamu mau apa? Kamu mau apa? Aku mau cilok. Beli sama abang-abangnya sekalian. Yang paling sering mungkin saudara, udah uang dari orang tua, ke pacar dia royal, ke orang tua dia pelitnya bukan main saudara. Iya ada loh kayak gitu. Kalau pacarnya ulang tahun, aku beli kamu, aku beli kamu, aku tuh beli kamu. Ini tas Alfie loh buat kamu. Kasih, mamanya ulang tahun, mak ini aku kasih tas krecek ya cocok buat mama. Aduh, yang bilang udah lah deh. Keluarga ini, keluarga yang tadi saudara, bayangin saudara, 10.000 satu hari 4 orang. Tapi yang menarik, si istrinya cerita sama saya, tapi suami saya selalu andalkan Tuhan dan dia bilang begini, saya punya iman dari sejak kita dulu awal nikah selalu bilang begini, Mama, tenang, semua akan indah pada waktunya. Tapi pesan saya ini khusus yang sudah menikah. Kalau yang masih pacaran, shalom wanita yang masih pacaran, hati-hati, jangan termakan kalimat ini, karena ada banyak krokodil pin biawak di luar sana. Ya, mereka akan menggunakan kalimat ini untuk memanipulasi Anda.
Ya betul Pak Pendeta. Pacar saya bilang, semua kan tidak pada waktunya. Kamu temuin aku dari orang nanti kita akan sukses bersama. Udah 15 tahun dia kita nol terus. Oh haleluya. Kalau yang model begitu harus pelepasan. Itu kutuk. Nah, Yesus. Saya mau bilang ya. Saya mau bilang saudara ya. Dia bilang gini sama istrinya, tunggu mas, semua akan indah pada waktunya. Saya bilang saudara, ketika saya ketemu sudah sangat diberkati Tuhan luar biasa. Maka saya bilang sama bapak ini, Pak, ngomong sama istri gimana mas, sudah indah kan? Haleluya. Saya mau bilang saudara, berjalan bersama Tuhan, amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya dalam keadaan yang sangat pahit hari ini. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, kalau sudah waktunya, Tuhan akan buat semuanya jadi manis dan indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama nantimu berjalan bersama Tuhan. Bilang sama yang ngomong dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan buat indah, akan buat manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, kamu sudah siap-siap yang terakhir. Yang ketiga, saudara, apa dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Sekalipun badai, sekalipun rintangan menghadang, Tuhan sanggup membuat semuanya sampai pada tujuan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun badai, sekalipun rintangan menghadang setiap kami, Tuhan sanggup membuat aku sampai pada tujuan. Coba kita lihat Alkitab kita, Keluaran 33 ayat 15. Sambil ngomong bisa maju ke depan. 3, ya, berkatalah, jika jangan suruh kami apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri apa? Tidak membimbing kami, janganlah suruh kami apa? Berangkat dari sini. Oh saudara lagi membaca kisah ini pasti tahu kisahnya adalah pada saat itu saking memang tegar tengkuknya bangsa ini, saking keras kepalanya bangsa ini saudara, sampai Tuhan bilang, udahlah, kalian jalan sendiri aja lah. Aku nggak usah ikut lah. Kalian jalan sendiri. Yang amat yang api tetap ada buat kalian, tapi aku bilang, kamu nggak mau ikut lagi. Kalian aja jalan sendiri. Sampai itu udah capek saudara. Tapi yang menarik jawaban Musa adalah, kalau lanjutkan lagi ayatnya, Musa bilang ini sama Tuhan, jika kau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami apa? Angkat dari sini. Bahasa asli dari membimbing adalah halak. Jadi mungkin ini yang menjadi awal mula kata halakin. Aduh. Kalau saudara ke gereja doa Bapa Kami, bahasa aslinya dari tulisan-tulisan Ibrani dan Aramaik saudara, ada kesamaan dengan tulisan bahasa Batak. Iya betul. Makanya mungkin leluhur orang Batak itu orang Ibrani. Makanya saya curiga B dari Ibrani adalah Batak. Makanya kalau saudara baca kata halak ini, pastikan miring ini gini. Halak. Gimana nih? Halak. Ada kelanjutannya. Halak. Saya masuk. Tapi yang bagian itu, kalau jangan dipercaya saya ngarang aja itu ya. Halak itu punya makna saudara adalah walk with atau berjalan bersama atau berjalan sebagai pemimpin atau leader saudara. Musa bilang, Tuhan, kalau Tuhan nggak berjalan bersama kami, kalau Tuhan nggak jadi pemimpin dalam langkah kami nggak usah jalan. Karena Musa tahu kalau dia berjalan tanpa Tuhan, dia nggak akan sampai pada tujuan. Tapi kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan, mau seperti apapun mengerikannya padang gurun ini, kita akan sampai pada tujuan. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, Tuhan punya rancangan yang indah, katakan amin. Tuhan punya tujuan yang indah bagi setiap kita, katakan amin. Tetapi iblis nggak mau saudara dan saya mencapai tujuan Tuhan. Iblis nggak mau saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Karena kalau saudara dan saya sampai pada tujuan Tuhan, itu nama Tuhan akan dipermuliakan, akan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan surga. Makanya dia akan pakai segala macam cara untuk menghalangi saudara mencapai rancangan Tuhan. Baik dia serang secara langsung dari internal atau
dia pakai orang-orang di sekitarmu untuk menggagalkan mencapai rancangan Tuhan. Jadi kalau hari saudara dalam proses kehidupanmu ada banyak serangan di sana, saya mau bilang saudara, selamat. Artinya saudara sudah di jalan yang tepat menuju pada rancangan Tuhan. Dan kalau saudara sampai di rancangan Tuhan, saya mau bilang hasilnya pasti luar biasa. Karena iblis nggak akan nyerang orang yang nggak membahayakan dia, saudara. Justru dia akan serang ketika dia tahu bahaya nih. Kalau si Ucok sampai pada tujuannya, bisa hebat, banyak jiwa dimenangkan, makanya dia sikat, dia serang luar biasa. Saya dalam perjalanan kehidupan saya ada satu fase di mana oleh karena kekurangan Tuhan, ketika saya masuk ke satu salah satu bagian, salah satu jalur yang baru, saudara, salah satu profesi yang baru, itu begitu cepat saya bisa kuasai. Kenapa? Karena saya punya latar belakang, Tuhan sudah izinkan saya melewati banyak hal sebelumnya, sehingga saya bisa menguasai banyak hal. Jadi ketika saya masuk di profesi yang baru, di jalur yang baru ini, saudara, saya tinggal butuh menyesuaikan sedikit, kemudian saya bisa menguasai semuanya dengan mudah. Makanya dalam jalur itu, saudara, karir, kepercayaan itu begitu cepat melambung dengan tinggi, saudara. Nah, di proses itu ternyata ada orang-orang yang insecure, ada orang-orang yang ketakutan, ada orang-orang yang merasa cemas. Saudara, kalau misalnya di kantor ya, saudara masuk, saudara berprestasi, saudara dipromosi, jangan kaget kalau ada orang-orang di sekitar saudara yang bisa tiba-tiba insecure. Kok udah lama di kantor ini, dia baru, kok dia yang lebih berkualitas, kok dia yang lebih dipromosi, kok dia yang dapat jabatan. Ingat Saul, ketika Daud mulai naik, terima pujian, insecure, mulai rancangkan rancangan kejahatan. Saya dalam posisi itu, saudara, kalau disikat habis, dijelek-jelekin, diadu domba, difitnah ke atasan, segala macam, nama baik dirusak, karakter menghancurkan, sampai sesederhana direkam-rekam, story, posting, sampai channel cicin, cucocin. Kesannya kan bercanda doang, tapi sebenarnya sementara mau framing seakan-akan saya itu LGBT. Tahu kan LGBT? Laki gelap ini terang. Pak Pendeta begitu, soalnya saya gelap banget, Pak Pendeta. Ingat, gelap dan terang tidak boleh bersatu. Kan ini maksudnya ya. Bayangkan, segala macam dilakukan untuk coba halangi saya mencapai sampai Tuhan sudah siapkan buat saya. Tapi itulah Tuhan saya. Orang bisa ganggu pekerjaan kita, orang bisa ganggu usaha bisnis kita, orang bisa ganggu karir kita, tapi orang tidak bisa halangi saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan yang indah yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Tangan yang paling mulia. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun serangan, halangan, badai yang kita bekerja bersama Tuhan, kita akan sampai tujuan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi paling meriah. Saya akan dulu dengan sebuah Tuhan tahu hati saya bisa sampaikan buat saudara. Bilang begini, saudara, closing. Penyertaan Tuhan adalah jaminan mencapai. Saya rindu saudara bertanamkan di dalam hati saudara sepanjang tahun ini. Tanamkan di dalam hati dan saudara tentang ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika saudara mengalami tantangan, ketika saudara mengalami keadaan yang sulit, ketika saudara mengalami di mana saudara berpikir, Pak Pendeta, aku kayaknya udah gak kuat lagi deh Pak Pendeta, aku udah capek, aku udah gak bisa lagi Pak Pendeta. Ingat ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan, sama-sama bilang sama saya, adalah jaminan yang akan membawa saya
sampai pada tujuan Tuhan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan kita akan sampai pada tujuan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati dalam tanganmu, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari doa di hadapan Tuhan, mari berdoa di hadapan Tuhan. Masuk tahun yang baru, di awal tahun ini, langkah yang baru ini, firman Tuhan akan setiap kita pastikan kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Hadirkan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Karena ketika Tuhan menyertai langkah kita, ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, Dia sanggup buka jalan sekalipun tidak ada jalan. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan sanggup mengubahkan yang pahit jadi manis pada waktunya. Dan ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, apapun badai, apapun rintangan, apapun halangannya, Tuhan sanggup membawa kita sampai pada tujuan. Katakan amin. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Tuhan, sertailah aku, berjalanlah bersamaku.